Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa kita harus mengikuti satu madhab saja? Kenapa nggak boleh semuanya? Padahal semuanya kan ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh mengikuti mazhab yang mana saja, tapi kita harus tahu bagaimana cara mengikuti mazhab. Ketika di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, mazhab Imam Syafi'i, maka kita jangan bikin fitnah. Di sini ngamalkan Syafi'i, di sana kalau seandainya semua sudah paham dan punya ilmunya, silahkan saja. Tapi untuk satu fisik, satu badan, hendaknya satu mazhab saja. Kenapa? Supaya tidak membingungkan dan tidak bingung sendiri. Kenapa kita harus ikut satu mazhab? Saya ulangi lagi. Kenapa kita harus mengikuti satu mazhab? Saya ulangi saya rubah pertanyaan ini. Kenapa kita ikut mazhab dulu, baru nanti satu mazhab? Kalau kita mengikuti mazhab itu wajib. Arti mazhab ini kan jalan. Wajib kita ngikut mazhab. Kalau kita mau nyampe ilmu kita adalah ilmu Rasulullah, manalah kita kenal Rasulullah? Kapan kita jumpa? Udah 1400 tahun yang lalu beliau hijrah. Maka caranya kita harus mendapati ilmu bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana hidupnya Rasulullah, betul nggak perkataan Rasulullah, hadisnya itu dan sebagainya. Maka kita harus ada guru. Guru itulah madhabnya. Dari si fulan diambil dari si fulan, diambil dari si fulan, diambil dari si fulan. Maka di dalam ilmu furu atau ilmu fikih kita harus melalui salah satu madhab, yaitu kalau nggak Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Dulu banyak tapi sudah terputus nasabnya, tinggal 4 yang mutawatir yang masih bersambung. Maka mazhab Imam Syafi'i di kita, itulah kita ikuti. Kenapa harus satu saja? Ini pertanyaannya. Kenapa harus satu saja? Satu aja pun Pak, susah kita mempelajarinya. Konon mau ambil 4-4-nya semua, bingung nanti. Satu aja di kampung Padang Tualang ini, belum ada yang paham 100% di mazhab Imam Syafi'i semuanya. Konon mau 4-4. Aduh, satu aja pun masih begaduh. Mana yang mu'tamad, mana yang bagus, dengan dalil-dalil yang kuat, mana kitabnya, bingung. Apalagi mau banyak. Makin centang perenang yang ada perang saudara. Tapi boleh, tapi tata caranya tak boleh talfik, yang boleh taklid. Tak boleh talfik, tapi boleh taklid. Maksudnya apa beda talfik sama taklid? Kalau talfik comot sana, comot sana, comot sana, comot sana, akhirnya ilmunya tak ada satu pun nyampe ke Rasul. Kalau taklid, kita sudah percayakan kepada satu ulama ini sudah bagus. Ahli hadis, ahli tafsir, ahli sirah, ahli amal dan sebagainya. Kita mau bandingkan kita dengan dia nggak mungkin, karena kita nggak tahu apa-apa. Sementara dia, masya Allah, ulama mujtahid, ulama dari sudah diakui kebenarannya, ilmunya sudah diakui, maka kita ikuti. Itulah yang dikatakan taklid. Syaratnya taklid itu harus satu qadiyah. Kalau bapak sholat mengikuti madhab Imam Syafi'i, maka harus ikut madhab Imam Syafi'i semuanya. Satu madhab. Sholatnya madhab Imam Syafi'i berarti bicara tentang syarat sholat, suci dari najis, suci dari hadas, tentang nutup aurat, menghadap kiblat, itu semua harus mengikuti Syafi'i. Imam Syafi'i wudhu sedikit saja pun rambut ini, kepala diusap, sah. Maka sholat sah. Tapi kalau seandainya kita sholatnya madhab Imam Maliki, wudhunya madhab Imam Syafi'i, tak sah sholatnya. Tak sah sholatnya. Kalau nanti di padang mahsyar engkau sholat pada Allah, sholat. Dari mana kau tahu sholat itu benar mengikuti Rasulullah? Dari ulama madhab Imam Maliki. Panggil ulama madhab Imam Maliki. Betulkah dia sholat mengikuti apa yang kau ajarkan? Katanya tidak. Tidak, kata Imam Maliki. Kenapa? Dia sholatnya seperti sholatku, tapi dia tak berwudu, tak hilang hadasnya. Kenapa? Madhab Imam Maliki kalau wudu itu harus semuanya, harus semua. Jadi kata Imam Maliki, kata ulama Imam Maliki, menurut ilmu madhab Imam Maliki, dia tak sah sholatnya karena sholatnya tidak berwudu. Lalu dia berdalih, ya Allah, saya wudu ngikuti madhab Imam Syafi'i.
Kata Imam Syafi'i, iya wudhunya sah. Wudhunya sah. Ya. Sah menurutku. Tapi sholatnya tak sah. Menurut kami. Walhasil ulama Syafi'i tidak mempertanggungjawabkan amalnya, ulama Maliki tak mempertanggungjawabkan amalnya. Adapun tentang nasab madhab itu semuanya nyampe ke Rasulullah, nyampe. Maka kalau pakai Maliki aja, kalau Syafi'i saja. Ketika nanti kita mau taklidlah secara pribadi. Jangan kita fatwa di Indonesia ini madhab Imam Hambali, bingung orang. Madhab Imam Hanafi, bingung. Tapi kalau kita pergi ke Pakistan, jangan juga sana fatwa madhab Imam Syafi'i. Orang sana pahamnya Hanafi. Di sini pahamnya Syafi'i.